Ya, salam jumpa kembali. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi blog. Apa itu blog? Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh dari blog, kita harus tahu dulu sejarah dari blog. Blog adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh John Berger pada bulan Desember 1997. John Berger menggunakan istilah web blog untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu diperbarui secara kontinu dan berisi link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri. Jadi memang ada ada sebuah grup lah, ya, ada sebuah grup yang memang isinya itu, isi websitenya itu, ya, isi blognya itu memang isinya itu terupdate, ya, terupdate, kemudian berisi link-link, ya, berisi link-link yang berhubungan dengan informasi yang menarik lah, ya, informasi yang menarik. Nah, untuk sejarah blog ini awalnya itu cikal bakal blog dimulai pada tahun 1994. Ya, 1994 oleh seorang bernama Justin Hall. Ya, Justin Hall. Dia membuat jurnal pribadi di website, ya, dengan nama Linksnet. Ya, tapi pada saat itu tampilan Linksnet itu ya cukup sederhana. Ya, kenapa Bapak bilang cukup sederhana? Karena tampilannya itu cuman background putih, ya, background putih dan ditulis dan berisi tulisan. Jadi masih polos, ya, sampai masih polos. Nah, berkat inisiatifnya membuat jurnal online, ya, pada tahun 2024 dia mendapat sebuah penghargaan, ya. Dia mendapat, ya, Justin Hall ini mendapat sebuah penghargaan. Penghargaan itu adalah The Founding Father of Personal Blogger, ya, The Founding Father of Personal Blogger. Karena inisiatifnya ini dia mendapatkan sebuah penghargaan. Ya, ini John Berger ini cuman, ya, meneruskan, ya. Tapi awal cikal bakalnya itu si Justin Hall yang memprakarsai namanya blog. Di buku cetak kita juga di situ disebutkan, ya, di buku cetak kita kalau kita perhatikan, ya, weblog namanya weblog, ya, weblog. Kalau di buku cetak kita, ya, weblog itu mengacu pada web pribadi, ya, Jadi kita yang kelola, ya, atau, ya, kita yang kelola ataupun bisa dibilang blog ini adalah sebuah bisa dibilang buku catatan harian elektronik lah, semacam itu. Jadi blognya berisi pribadi saya, ya, saya ingin mengupload sesuatu apa, mungkin saya ingin mengupload suatu cerita, mengupload sebuah informasi untuk kalian, ya, yang berhubungan dengan pribadi saya. Nah, itu, ya, tampilan blog tidak berbeda dengan tampilan website yang biasa kamu akses. Ya, jadi kalau apa sih bedanya web sama
weblog. Ya, kalau dibilang bedanya sih ada beberapa beda, ya ada beberapa perbedaan. Intinya itu kalau web itu berisi, ya khususnya berisi informasi umum ya. Kalau weblog informasi pribadi. Di situ di buku cetak kalian juga dijelaskan perbedaan blog dan website terletak pada susunan tata letak tampilannya. Di dalam website ada banyak halaman web yang masing-masing halaman web umumnya membuat satu topik. Halaman-halaman ini kemudian dihubungkan dengan link-link. Oke, di halaman 17 ya, tentang materi blog. Sebaliknya, blog memuat semua topik dalam satu halaman web. Topik tersebut disusun berjejer ke bawah dengan urutan, biasanya urutannya ya yang terupdate lah, yang paling barunya ke bawah ya. Nah, selain dari susunan tata letak tampilan, perbedaan lainnya adalah blog memungkinkan para pembaca untuk berpartisipasi dalam memberikan opini terhadap isi dari blog. Jadi memang di weblog itu, di blog ada memang khusus menu untuk komentar. Ya, jadi memang ada khusus untuk menu untuk komentar, yaitu untuk menanggapi isi blog itu ya. Kolom komentar itu juga bisa dibilang interaksi antara penulis dan yang membaca. Nah, apa yang dimaksud dengan blog? Blog adalah singkatan dari weblog, yang artinya jenis situs web yang menyerupai tulisan-tulisan pada halaman web. Biasanya disusun, diurutkan secara kronologis. Waktu kejadian mulai dari postingan yang terbaru berada di bagian atas, di atas halaman utama, diikuti postingan paling lama di bawahnya. Beberapa website penyedia jasa blog gratis di internet. Beberapa website penyedia jasa blog gratis di internet. Jadi untuk membuat blog ini tidak dipungut biaya ya. Penyedianya adalah, yang sering digunakan adalah Blogger, WordPress, Wix, Squarespace, Weebly, dan HostGator ya. Ini yang biasa digunakan lah untuk membuat blog. Tapi kalau blog Bapak menggunakan ini ya, Blogger. Di situ Bapak cuman membutuhkan saja email untuk membuat blog. Apa blognya Bapak? Ya, apa blognya Bapak? Blognya Bapak itu namanya Bapak Ramon Setiadi, blogger.com. Kalian boleh cari, tapi sudah lama ya Bapak tidak jarang lagi gunakan itu blog. Ya, di buku cetak kalian mengenal blog dan CMS. CMS, apa itu CMS? CMS adalah Content Management System. Nah, dulu untuk membuat sebuah blog itu harus memang orang khusus ya, orang khusus. Kenapa disebut dengan orang khusus? Karena memang ada bahasa pemrograman yang harus diketahui. Untuk membuat sebuah blog harus mengetik ya, harus membuat dengan bahasa pemrograman atau ya, yang bahasa pemrograman sih yang digunakan untuk membuat web itu HTML. Nah, dengan adanya CMS ini ya, CMS ini Content Management System, walaupun kamu tidak walaupun kamu tidak bergelut di bidang itu ya, CMS memang sudah menyediakan bahasa pemrograman yang sudah ada ya. Jadi tinggal kalian copy kalimatnya ya, kalimat pemrogramannya, kemudian kalian ganti-ganti yang kalian mau tampilkan apa
yang kalian mau perlihatkan apa, ya itu. Lalu di halaman 18, ya, di sini juga untuk membuat blog, website penyedia jasa blog gratis di internet, ya, yang tadi Bapak sebutkan. Ya, cuman untuk membuat blog ini yang Bapak bilang tadi, ya, cuman dibutuhkan email. Yang dibutuhkan email, dan banyaklah penyedia jasa gratis, ya. Berikut ini beberapa tema tulisan blog yang sering dipublikasikan. 1. Catatan harian atau apa saja yang ingin ditulis oleh si penulis, ya, si blogger. Ide-ide, opini, dan pandangan tertentu. Berita terkini dan ulasannya. Kemudian tips dan trik, misalnya seputar olahraga, keluarga, masak-memasak, komputer, otomotif, elektronik, ataupun, ya, misalkan kamu mempunyai talenta di video editing atau Photoshop atau editing gambar, ya, kamu bisa tuangkan di situ, ya. Artikel agama, hukum, seni musik, lirik lagu, pelajaran sekolah, kuliah dan kursus. Kemudian pengalaman pribadi yang berguna jika dibaca orang lain yang membaca blog tersebut, atau pengalaman pribadi kamu, ya, yang ingin kalian bagikan. Ya, misalkan kalian pernah ke Toraja lah, ya, ke Toraja, ya, kamu menceritakan mengenai bagaimana kamu di sana, ya, apa tempat wisata yang kamu tempati. Misalkan kalau kita masuk ke tempat ini kita tidak boleh ini itu, ya, itu itu adalah suatu informasi lah yang berguna bagi pembaca, ya. Jadi untuk memasukkan itu tidak apa-apa. Apa saja manfaat memiliki blog? Dalam membuat blog, seseorang blogger akan mendapatkan banyak manfaat, di antara lain sebagai catatan pengetahuan agar tidak hilang begitu saja karena lupa atau terselip. Sebagai sarana untuk membandingkan pendapat atau pengetahuan di mata umum. Ya, yang pertama sebagai catatan pengetahuan agar tidak hilang begitu saja karena lupa atau terselip. Oke, yang dari awal Bapak bilang tadi, sebagai catatan pengetahuan, karena Bapak kan bilang tadi dari awal, ya, bisa dibilang blogger ini bisa menjadi catatan harian kalian, ya, catatan harian kalian. Kalian tuangkan catatan harian kalian, kegiatan kalian di blog di situ, ya, supaya ketika kalian ini membuka blog kalian, ya, kalian bisa ingat lagi. Nah, di situ kalian bisa membuat draft, ya, membuat draft pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Saya melakukan perjalanan ke Toraja pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Saya mengadakan perjalanan ke Malino, ya. Kemudian sebagai sarana untuk membandingkan pendapat atau pengetahuan di mata umum. Sebagai sarana untuk membandingkan pendapat atau pengetahuan di mata umum. Ya, jadi kalian tuangkan saja. Tuangkan apa yang kalian ingin memang tuliskan, ya. Ingin memang tuliskan. Lalu kan ada menu untuk berkomentar, ya, komentar bagi pembacanya, ya. Di situ bisa dibandingkan, ya, membandingkan pendapat atau pengetahuan di mata umum. Jadi ketika kamu menceritakan sesuatu, mungkin ada yang tidak sependapat atau sependapat dengan kamu, ya, bisa bertukar pendapat di situ, ya. Tidak, menurut saya begini, di Toraja itu tempatnya itu panas, ya, tempatnya panas, ya. Nggak semua Toraja memang dingin, ya. Ada memang yang tidak terlalu dingin. Latihan menulis dan menggunakan pendapat secara tertulis, ya. Jadi kalian bisa menjadikan blog ini menjadi tempat latihan, ya, tempat latihan kalian menulis. Siapa tahu memang dari kalian ada bakat yang
penulis yang namanya yang terdapat di dalam diri kamu, tapi kamu tidak bisa meluangkan, kamu tidak tahu mau luangkan kemana, ya ini blog salah satu alternatif, ya salah satu alternatif kalian untuk meluangkan talenta kalian sebagai seorang penulis. Kalian tulis saja, kalian tulis saja ya sahabat, ya mudah-mudahan nanti ada mudah-mudahan ada yang tertarik dengan catatan kamu, ya mungkin kamu bisa dikontak dan bisa kerjasama dengan orang itulah. Personal branding, apa yang dimaksud dengan personal branding? Ya ini yang akan kalian cari. Apa itu personal branding? Ya silakan kalian mencarilah. Ya, tidak mungkin Bapak mau jelaskan semua. Lanjut, memanfaatkan blog sebagai bisnis untuk mencari uang. Ya, kalau ada banyak sih blog dimanfaatkan sebagai tempat untuk mencari keuntungan, ya, untuk mencari keuntungan. Nah, seperti misalkan kalian membuat sebuah buku, ya, kalian desain buku itu, lalu kalian upload memang khusus di blog kalian, ya, desain tampilannya bagaimana, covernya bagaimana, isinya bagaimana, kemudian kalian mengiklankan bagaimana supaya orang tertarik. Kemudian kalian privasi, ya, kalian privasi, lalu kalian mengiklankan supaya orang itu mau mendownload atau mau menginginkan bukumu itu, ya, menginginkan bukumu itu. Nah, mungkin kalian memberikan syaratnya untuk mendapatkan buku ini harus transfer dulu ke rekening atas nama ini sebesar 80.000, ya, untuk mendapatkan buku ini. Ataupun ya bisa misalkan sebuah tutorial lah. Kalian buat sebuah tutorial untuk mendesain sesuatu kah, ya, mengajarkan bagaimana menggunakan aplikasi yang memang kalian sudah paham betul, ya. Ada sesuatu aplikasi yang kalian sudah paham betul, kalian buatkan video, ya, lalu kalian taruh di blog kamu. Dan untuk mendapatkan video itu, ya setidaknya orang itu harus mentransfer atau mengirimkan kamu sejumlah uang, ya, sejumlah uang. Nah, itu manfaatkan blog sebagai bisnis untuk mencari uang. Kemudian sarana belajar komputer, ya, ya. Ya, di situ kalau Bapak lihat sih banyak dari blog-blog yang Bapak lihat itu, ya, berhubungan dengan ya desain, ya, editing. Kemudian menambah sahabat dan teman di dunia maya. Oke. Menambah sahabat dan teman di dunia maya. Nah, untuk blog itu, ya, untuk materi blog kita hari ini itu yang Bapak ingin sampaikan. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat sebuah blog. Jadi sebelum itu pastikan kalian sudah mempunyai 1 buah email. Oke? Ya, mungkin cukup sekian dulu penjelasan mengenai blog, ya, pada pertemuan kali ini. Ya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung konsultasi ke Bapak atau ke KBSmu dulu, ya. Nanti KBSmu memang
atau nanti di pertemuan selanjutnya bisa tanyakan ke Bapak. Oke, sekian dulu penjelasan blog yang Bapak berikan. Mudah-mudahan dapat berguna buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam sehat.